Oke, sini saya jelaskan tentang modul 2 itu. Modul 2 pengenalan sinusoida. Di sini di soal pertama sinusoida ketik instruksi berikut nih Apple Editor. Oke, di sini ada komennya. Terus ketika komen dijalankan maka dia berhasilkan bentuk grafik sinusoida seperti ini. Yang kedua, B. Ubahlah program JAWS dengan di F 6, 9, 12, kemudian amatilah macam-macam perubahan. Untuk F dengan 6, dia setelah saya buat seperti ini, terus F sama dengan 9 seperti ini, F sama dengan 12 seperti ini. Ketika F sama dengan 6, jumlah gelombang sinus dan interval 1 detik jadi 6 gelombang. F sama dengan 9, jumlah gelombang meningkat 9 gelombang sehingga grafik terlihat lebih rapat. Ketika F sama dengan 12, jumlah gelombang jadi 12 gelombang sehingga kerapatan gelombang semakin tinggi. Semakin besar nilai frekuensi, maka jumlah siklus gelombang dalam 1 detik semakin banyak. Sehingga grafik sinus terlihat semakin rapat. Tetapi amplitude tetap sama karena nilai A tidak berubah. C. Ubahlah program di atas menjadi dengan mengganti nilai A-nya 0,5, 2, 3, kemudian amatilah. Saya sudah membuatnya di MATLAB dan saya sudah screenshotnya gimana grafiknya untuk 0,5 seperti ini, yang duanya itu seperti ini, A-nya sebenarnya seperti ini. Ketika A 0,5 tinggi, gelombang sinus menjadi lebih kecil sehingga grafik terlihat lebih pendek. Ketika A sama dengan 2 tinggi gelombang meningkat 2 kali lebih besar dibanding amplitudo 1. Ketika A sama dengan 3, tinggi gelombang menjadi semakin besar sehingga puncak dan lembah gelombang lebih tinggi. Perubahan nilai amplitudo hanya mempengaruhi nilai tinggi atau besar gelombang sinus, sedangkan frekuensi dan bentuk gelombang tetap sama karena nilai F dan 0 tidak berubah. Ubahlah program di atas menjadi nilai theta pi per 8, pi per 4, pi per 2, kemudian amatilah masing-masing. Untuk theta pi per 8, grafiknya seperti ini. Untuk theta pi per 4 seperti ini. Dan theta pi per 2 grafiknya seperti ini. Perubahan nilai theta, pi per 8, pi per 4, pi per 2 menyebabkan terjadi pergeseran fase atau fase shift pada sinus. Semakin besar nilai theta, maka gelombang akan bergeser semakin jauh pada sumber waktu. Meskipun demikian, bentuk gelombang amplitudo dan frekuensi tetap sama karena nilai A dan F tidak berubah. Jadi perubahan theta hanya mempengaruhi posisi awal gelombang, bukan tinggi maupun jumlah gelombang. Sinyal gelombang kotak. Nih, diketahui seperti ini guys. Komennya, kalau dia dijalankan programnya, nah seperti ini grafiknya. Kemudian program di atas mengganti nilai F6, 9, 12. Kemudian amatilah masing-masing jumlahnya. Untuk F sama dengan 6, sinyalnya seperti ini, F sama dengan 9 seperti ini, dan F sama dengan 12 seperti ini. Perubahan nilai frekuensi F dari 3 menjadi 6, 9, 12 pada sinyal square wave menyebabkan sejumlah gelombang yang muncul dalam interval waktu yang sama 0,1 detik banyak. Semakin besar nilai F, maka periode gelombang semakin kecil, sehingga gelombang terlihat semakin rapat. Namun tinggi amplitude gelombang tetap sama karena nilai A tidak berubah, sehingga yang berubah hanya kepadatan atau jumlah siklus gelombang saja. Cobalah program di atas yang tadi, square wave tadi, jadi 0,5, 2, 3, kemudian amatilah masing-masing perubahannya. Untuk 0,5, A-nya 0,5 seperti ini, A-nya 2 seperti ini, dan A-nya 3 seperti ini. Perubahan nilai amplitudo menjadi 0,5, 2, dan 3 pada sisa square wave menyebabkan tinggi gelombang berubah. Semakin besar nilai A, maka nilai puncak dan lambang gelombang juga semakin besar. Sehingga grafik terlihat lebih tinggi. Sebaliknya, jika nilai A lebih kecil, maka tinggi gelombang menjadi lebih rendah. Namun, jumlah gelombang dan bentuk besar tetap sama karena nilai frekuensi dan fase tidak berubah. Soalnya tadi, ubahlah program di atas dengan mengganti nilai theta. Nah, sudah guys. Sama. Ya, sinyal jama atau kasus pada sinyal efek. Ketik instruksi berikut. Ini komen yang diminta, maka hasilnya seperti ini. Contohnya, maka dari komen yang tadi diminta dia ubahlah program di atas dengan FM tetap 10, sedangkan FC 10, 20, 40, 50, dan 60. Nanti ada semacam berikut. Untuk FC-nya seperti ini guys, FC 10, FC 20-nya seperti ini, FC 40 makin rapat, FC 50 makin rapat, FC 60 dan makin rapat. C. Ubahlah program di atas. Di sini karena mintanya hanya sini kita buat kesimpulan kalau bisa makin besar FC-nya sebenarnya ya sama seperti yang di atas tadi ya grafiknya itu semakin rapat guys. Makin besar FC-nya makin rapat. Yang C. Ubahlah program di atas dengan FM tetap 10, FC-nya 50, sedangkan M-nya 0,5, 1, setengah, dan 2. Sama seperti 0,5, M-nya semacam ini, M1 seperti ini, dengan M1,5 semakin ini, semakin besar M-nya, dia semakin tidak terlalu rapat.
sinyal jamak dari sinyal sinusoida. Berdasarkan gambar 1.5, maka gelombang kotak dapat dibentuk dari gelombang atau sinyal misalnya dengan ketentuan frekuensi dan amplitudo. Seperti pada gambar demikian juga dengan gelombang gigi, gergaji, segitiga, dan lainnya. Ini kita ketik instruksinya di MATLAB, maka dia hasilnya akan seperti ini. Di soal kedua, ubahlah program di atas menjadi banyak gelombang sinus hingga 20 sinyal dengan ketentuan amplitudo dibagi dengan bilangan ganjil setengah frekuensi dengan titiknya adalah hasilnya. Ini saya sudah buat komennya, maka hasilnya di MATLAB-nya seperti ini. Gelombang sinus. Semakin banyak gelombang sinus yang dijumlahkan dengan 20 komponen, bentuk sinyalnya sedang mendekati gelombang kotak atau square wave. Transisi antara nilai maksimum dan minimum menjadi semakin tajam meskipun masih terdapat sedikit riak di sekitar titik perubahan sinyal akibat kanal Gibbs. Ini untuk tugas, buatlah program menggunakan M-file menggunakan gelombang AM dan on-off keying. AM dan off keying. Ini komennya, saya sudah buat komennya di sini. Untuk on dia sinyalnya seperti ini, sinyal pesannya seperti ini, sinyal carrier-nya seperti ini, repeat-nya untuk sinyal EM atau modulation-nya seperti ini. Untuk off, sinyal locking block-nya seperti ini amplitude. Lagi kata off doang, dia bakal nggak ada sinyal modulation-nya, jadi langsung ini. Kedua, modifikasi program pada bagian 4A dan amplitude setengah, sepertiga, seperempat, sampai seper-2. Program sinyal berubah seperti dari hitung F, 2F, 3F, 4F, sampai 20F. Sinyal apakah yang muncul? Ke grafiknya seperti posisi gelombang sinus. Posisi gelombang sinus menjadi karena sinyal akan melakukan penjumlahan beberapa sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Pada program metode tersebut, setiap komponennya memiliki bentuk dasar sin 2πfk tetapi dengan frekuensi yang berbeda f, 2f, 3f, sampai 20f. Serta amplitude yang berbeda di setengah, sepertiga, sampai seper-20. Ketika semua sinyal dijumlahkan satu persamaan, maka terbentuklah gelombang baru yang merupakan gabungan dari semua gelombang sinus. Sehingga disebut superposisi gelombang sinus. Soal 3, seperti pada soal nomor 2, sinyal yang tidak berubah dan kelipatan genap asli sinyal berganti 40 kali. Sinyal apakah yang muncul? Jika amplitude sinyal mengikuti deret yang tadi dan frekuensinya berubah dan kelipatan genap, maka sinyal yang muncul merupakan superposisi gelombang sinus dengan harmonisa genap. Jumlah sinyal tersebut menghasilkan gelombang periodik yang lebih kompleks, tetapi tidak membentuk gelombang kotak seperti penderet harmonisa ganjil. Bentuk sinyal yang dihasilkan cenderung lebih halus dan menyerupai gelombang sinus yang terdistorsi karena hanya terjadi komponen frekuensi genap yang saling berkumpul. Untuk modul 2. Oke, ini komennya. Ketika dijalankan, dia menghasilkan grafik seperti ini. Sinyal 1 di samping yang prosesor. Ubahlah program di atas dengan nilai fs 50, 25, 10, 5, dan 3. Untuk sinyal fs, sinyal 50 seperti ini. Untuk 25-nya seperti ini. fs 10 seperti ini. 5 seperti ini. 3 seperti ini. Semakin besar fs-nya, semakin kecil fs-nya, dia makin melebar. Suatu grafiknya. Ketika fs berkisar 25, 50, 25, 10, 5, dan 3 Hz, jumlah titik sampel yang diambil dari sinyal semakin berkurang. Semakin besar fs, bentuk sinyal yang dihasilkan akan semakin halus dan mendekati bentuk gelombang sinus asli. Sebaliknya, jika fs semakin kecil, jumlah sampel menjadi lebih sedikit, sehingga bentuk sinyal terlihat lebih besar, kasar, dan tidak lagi merepresentasikan gelombang sinus dengan baik. Pada nilai fs yang sangat kecil, bentuk sinyal bahkan dapat mengalami distorsi untuk kehilangan bentuk aslinya karena sampling yang tidak cukup untuk mempresentasikan sinyal kontinu. Aliasing, ketiklah instruksi berikut dengan file editor. Ini komennya untuk aliasing sama seperti yang tadi, seperti ini di sinus satu ras disampling frekuensi 20 Hz. Ketika soal keduanya diubah programnya F-nya frekuensi 2, 5, 10, 15, 18 Hz, maka dia seperti ini. Untuk F sama dengan 2D seperti ini, F sama dengan 5D seperti ini. Ini di dalam MATLAB ya, sudah saya screenshot, saya sudah buat komennya, dan ini codingan saya dan menggunakan grafik seperti ini. F sama 15 seperti ini, atau panasnya seperti ini. Sampling sinyal jamak, titiknya terus bagian editor. Ini komennya dijalankan seperti ini guys, sinyal jamaknya. Ketiklah program berikutnya file editor. Ini komen. Eksekusilah program bandingkan yang satu, frekuensi sampling. Yang pertama itu dia minta frekuensi sampling guys. Pada program pertama fs
1000, sedangkan pada pengguna FS 500. Nah, FS lebih besar menghasilkan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga grafisnya terlihat lebih halus dan durasinya continuous. Nah, baliknya, ketika FS diperkecil menjadi 500, jumlah sampel berkurang, yang lebih kecil dan lebih jarang. Dua jenis grafik. Program pertama menggunakan fungsi plot, TI menggrafikasinya secara continuous halus, sementara itu program kedua menggunakan stir, gitu. Komen T dan Y yang mengandung grafik yang bentuk tanggal atau step mengoperasi sampling sinyal di script. Yang pertama itu, ini soal nomor 2 guys. C. Ubalan dan efek menjadi 400 Hz, 300 Hz dan program langkah 3 baik bandingkan gambar dengan 2,5 efeknya 400, efek 300 semakin kecilnya potensi sampling ada semakin jumlah sampel, semakin jauh semakin sedikit, sehingga grafisnya semakin lebih kasar dan kurang mempresentasikan sinyal asli secara akurat. Sebenarnya semakin besar nilai fps, maka grafik dan semakin halus dan bukan bentuk sinyal kontinu. Pengaruh efek terhadap perekaman stabil dan praktikum ini sangat jujur. Di sini saya tidak punya sound card mikrofon atau loudspeaker. Kayak sound card ini sangat mahal dan di sini tidak ada tata caranya. Tapi saya di sini saya tidak menjawab soalnya dan saya mencari di link sana sini, maka saya mendapat jawabannya. Setelah melakukan perekaman musik dari handphone, misalnya 15 detik sebagai frekuensi sampling atasnya 44.000 Hz, 30.000 Hz, dan 20.000 Hz, 10.000 Hz, dan 2.000 Hz, kemudian putar ulang. Untuk 44.000 Hz terdengar paling jernih, natural di frekuensi tinggi, senada tinggi vokal, simbal, dan instrumen tetap jelas dan mirip yang semerasi. Untuk 30 Hz kualitas masih baik, tapi untuk terasa sedikit kehilangan kecerahan pada frekuensi tinggi. Suara agak lebih redup dibandingkan frekuensi 44 kHz, sangat masih cukup layak dengar. Clear Voice kualitas menurun cukup nyata, frekuensi tinggi mulai hilang, suara terdengar lebih tumpul, nanti tinggal jadi kabut, dan mulai terdengar sedikit distorsi atau perubahan timbre. Untuk frekuensi 10.000 Hz, suara sangat terdegradasi, terdengar serak, move seperti suara telepon lama atau radio. Ayam yang buruk, detail musik hilang banyak, vokal terdengar tidak natural, dan muncul efek distorsi atau aliasing yang membuat suara terdengar aneh atau sumbang. Itu frekuensi 5.000 Hz, kualitas sangat buruk, suara hampir tidak dikenali sebagai musik. Hanya nada rendah yang tersisa terdengar seperti gema memberat, seperti banyak noise atau distorsi parah, dan efek aliasing sangat jelas. Seperti frekuensi tinggi, menjadi suara rendah yang salah. Tugas. Jelaskan proyek ini, tugasnya tadi kan dicari yang atas sudah dijawab dengan setelah soal. Untuk model 3, minta komennya seperti ini. Ketika jalan programnya grafiknya seperti ini, sinyal ditembak tombol 1. Bala program dia minus masing-masing 2 minus 9 0. Untuk 2 seperti ini program filenya minus 9 seperti ini program filenya MATLAB-nya. Untuk 0 ini program filenya. Membunyikan lagu. Kita instruksi berikut. Ini lagu ya guys, Magnum. Nah, kita akan Magnum dengan software pemutaran musik. Amati bunyinya. Bala program dia di FS 1200. Ini udah tadi udah saya putar. Ini langsung aja ke ininya saja. Ketika frekuensi sampling diturunkan 8.000 Hz menjadi 4.000 Hz, 2.000 Hz ini dari sekarang mendekati batas. Pada S 2.000 Hz dan 11.000 terjadi penurunan nilai yang parah nada-nada di atas 500.000 Hz sehingga melodi hampir tidak dapat kenalnya lagi selain menjadi tumpul, berisik, dan penuh distorsi. Hal ini membuktikan bahwa frekuensi sampling yang terlalu rendah tidak mampu menangkap komponen frekuensi tinggi dengan benar sesuai teorema Enkhuizen sehingga menyebabkan hilangnya detail yang muncul artefak suara yang tidak diinginkan. Buatlah buatlah program apa untuk mengaktifkan nada panggil nomor HP masing-masing. Selain ini saya pakai lagu Mobile Phone. Ini komen windownya. Ini komennya untuk di MATLAB. Ini programnya. Ketika di sampling out, suara lebih cepat nada lebih tinggi. Sedangkan di sampling down, suara lebih lambat. Ini komennya. Ini dokumen samplingnya. Buatlah program yang paling mengaktifkan satu full lagu. Ini saya pakai di lagu Golden Hour. Sini, inilah bisa dibuka dari sini nanti. Golden Hour. Model 4 operasi dasar sinyal. Model 4. Diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut. Tampilkan hasilnya XN plus 41 dan 4 pencernya XN1. Untuk jawaban soal yang nomor A di seperti ini. Untuk yang B N kurang 4 seperti ini. Hasil pencerminan
Ya, bentuknya seperti ini, cetak cerminan kan. Untuk hasil penjumlahan seperti ini, guys. Song dan hasil pengalian seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.